Baik, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkatnya kita boleh bersama-sama lagi pada Sabat ini. Dan selamat pagi juga yang mengikuti lewat Zoom. Puji Tuhan kita boleh disatukan dalam satu roh. Kita boleh mengambil keputusan untuk beribadah bersama-sama. Kita dibedakan dengan jarak dan waktu, dengan berbagai perbedaan, namun pada jam ini kita disatukan ya dalam satu roh untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan teristimewa pada kesempatan ini kita akan mengikuti satu judul khotbah yang saya sudah persiapkan dengan judul Kedatangan Anaknya, Anak Allah tentunya ya. Dan kita akan lihat persiapan-persiapan yang kita boleh buat agar kita boleh menerima kedatangan anaknya pada kedatangannya pada kali yang kedua. Baik saudara-saudara, kita akan ikuti khotbah pada kesempatan ini. Saya undang kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang berdiam dalam tahta kemuliaan surga, satu-satunya Allah yang benar yang kami datang sembah melalui Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada hari Sabat yang suci dan diberkati ini, kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu atas kasih setia-Mu yang selalu menjadi bagian kami dalam kehidupan kami pribadi masing-masing, maupun sebagai satu keluarga atau satu kelompok. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu, teristimewa Engkau sudah peliharkan kehidupan kami. Sehingga kami boleh tiba pada Sabat yang baru ini lagi ya Tuhan. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu dalam acara Sabat ini. Teristimewa pada kesempatan ini kami akan merenungkan akan firman-Mu. Kami akan merenungkan tentang kedatangan anak-Mu. Bapa di surga, kiranya Roh-Mu yang suci bersama-sama dengan kami, agar hati kami boleh diterangi, kami boleh melihat kebenaran demi kebenaran yang ada dalam firman-Mu, yang boleh menuntun akan kehidupan kami, untuk selaras dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh disiapkan untuk menantikan kedatangan anak-Mu yang sudah tidak lama lagi. Menyertai ya Tuhan acara ini sampai pada akhirnya, kiranya ini boleh terjadi hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, ayat tema kita pada Sabat ini saya ambil dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9 sampai 10 yang berkata, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Judul khotbah pada pagi Sabat ini diambil di sini, yaitu kedatangan anaknya, ya, anak Allah tentunya ya. Saudara-saudara, pergerakan gereja Masih Advent yang ke-7 dimulai tahun 1844, ya, dengan pekabaran yang paling utama adalah pekabaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ingat bahwa gereja Advent itu pergerakannya muncul dari sisa-sisa mereka yang menantikan kedatangan Yesus dalam pergerakan William Miller, ya, 22 Oktober. Nah, sisa-sisa iman ini mereka bersatu bersama-sama, muncullah apa? Kelompok yang menamakan diri pergerakan gereja Masih yang kita kenal dengan pergerakan gereja Masih Advent hari yang ke-7 saat ini, ya. Dan saudara-saudara, itu sebabnya nama pergerakan ini menggunakan kata apa? Advent, yang artinya apa? Menanti kedatangan, ya. Pergerakan Advent ini kalau kita lihat dalam dia punya apa? Ini Fundamental Principles of SDA 1872. Kalau kita lihat ini ringkasannya, kalau lihat doktrin pertama dan kedua tentang kealahan menyebutkan hanya tentang satu Allah, ya. Yang kedua tentang satu Tuhan yaitu Yesus. Jadi inilah
ajaran gereja Masehi Advent hari yang ke-7 yang belum diselewengkan. Saya bilang diselewengkan karena ini pada akhirnya diselewengkan, ya. Karena pada akhirnya doktrin pertama dan kedua ini menjadi doktrin Trinitas. Itulah yang sudah diselewengkan, ya. Dan pasal 1 dan 2 ini kalau kita lihat lengkapnya di situ disebutkan that there is one God, a personal spiritual being. Allah dalam ajaran gereja Advent yang asli ini hanya ada satu person, ya. Tapi Allah sekarang dalam gereja Advent berapa person? 3 person, ya. Kita lihat ini iman gereja Advent yang sesungguhnya ini sudah, ya. Ini sudah yang sesungguhnya. Cuman anggota jemaat sekarang bilang apa? Kamu punya iman itu iman baru dari mana? Mereka lupa ini, mereka tidak tahu ini karena tidak diajarkan. Ya. Dan pasal kedua, that there is one God, one Lord Jesus Christ, the Son of the Eternal Father, anak dari Allah yang kekal. Ya. Ajaran ini sama dengan yang Rasul Paulus ajarkan dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, saudara-saudara, tentunya ajaran Advent ini ya selaras dengan ajaran Alkitab. Ya, seperti kita sudah baca tadi dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Itu sama persis. Dia punya ide bahwa hanya ada satu Allah, satu pribadi, yaitu pribadi Bapa, ya. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang adalah anak Allah yang kekal. Dan saudara-saudara, dikatakan dalam tema kita apa? Kita sudah berbalik dari berhala-berhala dan sedang menyembah Allah yang hidup dan benar, dan menantikan kedatangan anaknya yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, saat ini ada banyak Allah yang sementara disembah. Ya, di dunia ada banyak Allah yang sementara disembah. Tapi di antara banyak Allah, Alkitab mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah yang benar dan yang lainnya itu adalah berhala atau Baal. Ya, supaya ini jelas bahwa di luar Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar adalah berhala atau Baal. Apa tanda bahwa kita menyembah Allah yang benar? Ya, apa tandanya? Judul khotbah kita pada Sabat ini apa? Anaknya. Nah, ini yang menjadi tanda. Anaknya ini adalah tanda bahwa kita menyembah Allah yang benar. Pertanyaan sekarang, mengapa kita menantikan kedatangan anaknya? Sebab anaknya ketika dia ada di dunia ini, ya, dia mengaku bahwa dia adalah anak Allah, dia berjanji bahwa apa? Dia akan datang kembali dan menjemput umatnya yang telah, dan dia akan bawa ke tempat yang telah ia siapkan. Janji ini merupakan penghiburan, ya, kabar sukacita bagi umat-umat manusia sepanjang zaman. Karena apa? Yesus janji dia akan apa? Datang jemput. Ini sukacita yang besar, ya, bagi umat-umat sepanjang zaman. Terlebih kita yang mengaku kelompok apa? OTG ini, ya. The remnant of the remnant dari gereja Advent. Kita sangat bersukacita dengan janji ini, ya. Yohanes 14 ayat 1-3 berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah iman Advent yang sejati itu, bahwa kita percaya kepada Allah dan anaknya Yesus Kristus, ya, anak Allah. Saudara-saudara, setelah Yesus memberikan janjinya, memberitahukan bahwa ia akan kembali, Yesus mengajar murid-muridnya tentang tanda-tanda saat
kedatangannya kembali. Para murid menanyakan dua pertanyaan sekaligus pada suatu saat. Matius 24 ayat 3 berkata, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. Para murid menanyakan dua pertanyaan sekaligus. Ya, bila manakah itu akan terjadi, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. Dua peristiwa penting ini ditanyakan oleh para murid, dan dari sini kita bisa melihat bahwa kedatangan Yesus dan kesudahan dunia ini memiliki suatu makna bahwa itu adalah kejadian yang sama. Ya. Kita ingat baik ini karena ini bertentangan dengan ide-ide Babylon. Nanti sebentar kita akan singgung. Ya. Yesus memberikan penjelasan kejadian-kejadian yang menandai setiap kronologis kedatangannya dalam Matius pasal 24. Ya, Matius pasal 24 ayat 5 sampai 8 berkata, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ingat baik-baik itu, bahwa itu barulah permulaan. Ya. Kita sedang melihat kegenapan-kegenapan dari nubuatan Yesus ini. Ada banyak ajaran yang mengajarkan apa? Mesias palsu. Ya, ada yang terus terang mengajarkan ini saya Mesias. Tetapi kita lihat sedikit dalam ruang lingkup kita orang Kristen, ya. Khususnya dalam doktrin Trinitas, ya. Doktrin Trinitas saja sudah ada banyak versi yang mengajarkan tentang apa? Mesias atau yang diurapi atau Yesus, ya. Ada dalam Trinitas, ada yang percaya Yesus itu nanti anak Allah ketika apa? Lahir di dunia. Ada yang percaya Yesus itu atau Mesias itu, anak Allah itu lahir apa? Eternal generation, lahir terus menerus. Ya. Ada yang percaya Yesus itu anak Allah, Mesias itu apa? Ciptaan, ya, anak ciptaan. Dan gereja Advent masuk daftar juga mengajarkan ajaran yang salah. Mereka mengajarkan apa? Mereka mengajarkan Yesus adalah Mesias, tapi anak Allah apa? Metafora. Itu semua sama semua, ya. Ajaran-ajaran salah. Oleh karena kita sudah belajar selama ini bahwa Yesus yang benar, Mesias yang benar, Yesus yang mengaku apa? Akan banyak yang datang menggunakan namaku, itu Yesus adalah anak Allah, ya. Oleh karena pengajaran tentang Mesias palsu, Yesus yang palsu ini, maka muncul apa? Kebingungan di dalam dunia agama, ya. Gereja Advent juga banyak apa? Banyak bingung. Ya, ikuti kebingungan yang ada yang sudah disiarkan lewat YouTube, channel YouTube Yohanes 173, ya. Ada banyak kebingungan karena apa? Mesias palsu ini. Dan yaitu Yesus sudah amarkan. Apalagi deru perang tak sedikit dan tidak ringan penderitaan akibat perang. Lihat saja di Gaza pada saat ini, di Ukraina, di Israel, dan jangan jauh-jauh kita di Papua ini. Kemarin saja apalagi ada penembakan lagi di sana, ya. Hampir setiap minggu saya lihat ada penembakan, ya. Itu apa? Perang yang terjadi. Tidak jauh-jauh lagi, ya, ada di dekat kita. Itu semua menandai kedatangan anaknya atau anak Allah. Apalagi gempa bumi di mana-mana, ada gempa bumi. Frekuensi gempa bumi pada saat ini apa? Meningkat dari tahun ke tahun, meningkat dia. Dan apalagi kelaparan di berbagai belahan dunia akibat iklim yang ekstrim serta wabah penyakit, bahkan kita sudah apa? Melewati COVID-19 kemarin, ya. Dan saudara Peri kemarin, ya, 2 sabat lalu atau 3 sabat lalu dia sudah mengkhotbahkan banyak tentang hal ini yang menandakan tentang kedatangan
anak Allah yang sudah apa? Sudah dekat. Namun ini semua kata Yesus apa? Matius 24 ayat 8 katakan tadi. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan zaman baru. Ya. Baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, tanda-tanda ini semuanya barulah tanda-tanda bahwa permulaan penderitaan menjelang zaman baru dimulaikan. Dan Yesus melanjutkan meramalkan dalam Matius 24 ayat 9 sampai 14. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, hal-hal ini yang menandai apa? Tahap pertama dari, dapat saya katakan 2 tahap kejadian penting yang akan terjadi menjelang kedatangan anak Allah. Ya. Namun Yesus bilang apa? Itu belum saatnya. Yesus memberikan gambaran lain yang sangat penting yang ia sebutkan dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai 20. Ya. Yang berkata, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Saudara-saudara, setelah kita melihat tanda-tanda itu terjadi, catatan penting yang terjadi setelah permulaan siksaan yang berat adalah adanya pembinasa keji, ya, yang berdiri di tempat kudus. Ini suatu tanda yang aneh, sebab ada pembinasa keji tapi berdiri di tempat kudus. Ya, pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Jika tanda ini sudah ada, kata Yesus apa? Maka tidak ada tugas lain dari umat Allah dalam hidupnya kecuali apa? Melarikan diri. Ya. Ellen G. White menjelaskan apa yang terjadi di zaman Israel di tahun 70 itu akan terjadi sama dengan di akhir zaman ini. Ya, kalau kita baca buku Kemenangan Akhir. Dan tanda ini ketika waktunya sudah tiba, pembinasa keji akan apa? Bertindak. Makna perkataan ini kalau kita baca buku Kemenangan Akhir dijelaskan bahwa yang di suatu rumah itu jangan lagi turun untuk ambil pakaian, itu apa? Kita katanya harus bergegas. Ketika kita mendengarkan pembinasa keji itu sudah bertindak, kita tidak bisa memikirkan hal-hal lain lagi selain mengarahkan pikiran kita kepada tuntunan, ya. Kita akan dituntun untuk apa? Melarikan diri atau keluar, ya, atau keluar. Saudara-saudara, ini yang terjadi juga di zaman Lot, ya. Lot, apa yang terjadi di zaman Lot dengan keluarganya? Hampir satu malam, malaikat apa? Berdiskusi dengan Lot, tawar-menawar, ya. Untuk apa? Untuk kalau bisa cepat melarikan diri. Tetapi mereka apa? Bertangguh, ya. Mereka bertangguh. Dan karena dia bertangguh, akhirnya sudah apa? Waktu running out, sudah habis, sudah mau habis. Akhirnya apa? Malaikat bawa mereka apa? Paksa keluar. Nah, apa yang terjadi? Istri Lot ini meskipun badannya ada sama-sama dengan rombongan, tapi apa? Pikirannya masih di mana? Masih di Sodom. Nah, inilah maksud Yesus. Kalau kita sudah mendengar panggilan Allah ini, kita lagi jangan pikir-pikirkan yang apa? Di belakang, tapi arahkan pikiran kita apa? Ke depan untuk melarikan diri. Karena apa? Kita harus fokus kepada perintah. Dan akhirnya istri Lot apa? Karena pikirannya masih ada di Sodom, akhirnya apa? Dia melanggar perintah. Perintah dari apa? Malaikat apa? Jangan
Jangan menoleh. Tapi karena berat pikirannya di belakang, ingat yang di belakang, aduh, kalau saya di gereja dulu bisa begini, kalau saya dulu sebelum kenal kebenaran ini, saya bisa bikin apa-apa, masih bisa jalan-jalan kemana-mana. Pikiran itu semua masih apa? Masih ada. Saya bisa makan ini semua dan lain-lain. Masih ada. Nah ini yang membuat sampai istri Lot apa? Binasa. Dan itu yang Yesus maksudkan, Ellen White katakan apa? Kita harus fokus kepada perintah. Kalau peminasa keji sudah ada, kita apa? Masing-masing kita akan mendapat panggilan dari ilahi. Dan kita akan apa? Keluar. Panggilan keluar ini untuk akhir zaman juga, ya. Wahyu 18 ayat 4 ada panggilan juga untuk kita. Apa dia katakan? Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Panggilan yang sama juga dikumandangkan pada akhir zaman ini untuk apa? Kita keluar dari Babel, keluar dari ajaran-ajaran yang salah. Ketika kita keluar dari ajaran-ajaran salah itu, jangan lagi kita apa? Ingat-ingat, tetapi fokus ke depan, ya. Fokus ke depan. Seharusnya umat Allah jangan bertangguh jika kita percaya bahwa Yesus segera datang, karena tanda-tanda menyatakan bahwa ia segera datang, ya. Kita jangan memikirkan lagi yang di belakang kita, tetapi kita apa? Fokus ke depan, ya. Ingat, ada malaikat yang menuntun kita, ada firman Tuhan yang menuntun kita. Kita fokus dengan apa? Apa perintah yang diberikan agar supaya kita apa? Bisa melarikan diri keluar dari ajaran-ajaran salah yang ada, ya. Agar supaya panggilan Allah itu boleh apa? Boleh kita terima dengan baik. Saudara-saudara, di antara kita ada yang sudah menerima panggilan Allah untuk apa? Melakukan pembaruan hidup. Melalui apa? Makanan yang menyehatkan. Ada yang sudah apa? Vegetarian, ya, tidak makan daging dan lain-lain. Ya itu menjadi apa? Pembaharuan bagi pribadi orang itu. Ya. Dan ini juga apa? Kita harus kabarkan. Ada yang sudah apa? Melakukan pembaharuan dalam hal pemeliharaan hari Sabat dengan baik. Ya. Ini panggilan demi panggilan ini. Ada yang sudah melakukan juga apa? Pembaharuan dalam hal apa? Berpakaian. Ya, ada yang sudah apa? Melakukan pembaharuan dalam hal mereka sudah country living, yaitu progressive faith bagi setiap individu, karena ini adalah panggilan individu. Ya. Saudara, biarlah itu menjadi panggilan Allah pada masing-masing kita, menjadi progressive faith bagi masing-masing kita menuju pada kesempurnaan iman kita masing-masing. Karena Yesus segera datang. Meskipun hal ini adalah panggilan masing-masing dan kita tidak menyalahkan satu dengan yang lain, namun batas kemurahan Allah ada. Dan pada akhirnya seperti Lot dan keluarga, mereka harus melarikan diri dengan tergesa-gesa. Karena apa? Waktunya sudah singkat, ya. Sudah tidak ada waktu lagi bertele-tele. Memang ini sudah jamnya. Ya. Dan akhirnya apa? Kebinasaan kota Sodom sudah fajar mau menyingsing, ya. Satu malam mereka berdiskusi, tetapi tinggal berapa saat saja itu. Kalau dari tengah malam mereka ada keluar, bisa saja apa? Istrinya mungkin tidak. Tapi ya itu kita punya pikiran saja. Tetapi itulah bagaimana kita apa? Tidak menggunakan waktu yang ada untuk apa? Untuk kita datang kepada panggilan ilahi. Kita tidak tahu besok kita ditangkap. Kalau tidak ada perubahan bagaimana? Kita masih ingat-ingat di belakang seperti apa yang terjadi. Biarlah ini boleh menjadi apa? Perenungan bagi kita atas panggilan Allah untuk kita apa? Untuk kita datang. Nah, saudara-saudara, pertanyaan sekarang, siapa pembinasa keji atau siapa kuasa yang Yesus maksudkan yang digambarkan dalam kitab Daniel yang akan muncul menjelang kedatangan anaknya? Kita sudah lihat tanda-tandanya, tetapi kita akan identifikasi sekarang siapa pembinasa keji yang akan berdiri. Dan saudara-saudara, untuk memahami perkataan Yesus itu, maka kita perlu kembali ke buku Daniel, ya, untuk melihat siapa pembinasa keji yang Yesus maksudkan. Dan ini adalah gambar mungkin tidak terlalu jelas, tetapi
Kalau baca Daniel pasal 2, di sana ada kronologi atau ya pemerintah-pemerintah yang ada sejak zaman Daniel. Kalau baca Daniel pasal 2 lebih lengkap, tetapi pada intinya kepala dari emas, ini mimpi Nebukadnezar ya. Kepala dari emas, dada dari perak, paha dari tembaga, kaki dari besi, dan 10 kerajaan Eropa Barat. Yang ada tahun-tahun pemerintahannya di sini, tetapi kita hanya mau identifikasi mana pemerintah atau penguasa yang dimaksud oleh Yesus. Dan kalau kita lihat yang ada ini belum terlalu lengkap, ya. Daniel pasal 2 ini belum terlalu lengkap. Dia nanti lengkap di Daniel pasal 7 dan 8. Tetapi kita lebih fokus ke Daniel pasal 7. Yang penting kita mau tahu bahwa pembinasa keji yang Yesus maksudkan ini. Dan kalau kita lihat dalam penjelasannya, karakteristik dari periode-periode yang ada dari Daniel pasal 2 itu sama dengan Daniel pasal 7 dan 8. Hanya saja digambarkan dia punya karakteristik itu sesuai dengan dia punya pemerintahan yang ada. Singa itu Babylon, kemudian seterusnya sampai ini kerajaan-kerajaan yang ada di dalam Daniel pasal 7 yang kalau di sini tidak terlalu jelas, tetapi kalau Daniel pasal 7 itu di sana ada 10 tanduk, tetapi sesudah 10 tanduk ini ada muncul satu tanduk kecil yang Daniel pasal 7 ayat 8 katakan tanduk kecil yang memiliki mulut menyombong dan memiliki mata. Nanti kita akan baca ayatnya sebentar. Inilah yang setelah itu Yesus apa? Yesus datang, ya. Setelah itu Yesus datang. Artinya bahwa kuasa yang Yesus maksudkan adalah kuasa ini, tanduk kecil. Ya, kuasa tanduk kecil. Jadi ketika Yesus bilang pembinasa keji itu akan muncul, ini dia, ya, kuasa ini. Nah, nanti kita akan lihat dia punya karakteristik dari kuasa ini, ya. Kita akan lihat. Kalau kita baca dalam Daniel pasal 7 ayat 8, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, ini maksudnya yang tanduk yang 10 itu ya. Sementara katanya Daniel memperhatikannya, tumbuh di antaranya satu tanduk lain yang kecil. Itu makanya kita kita kenal itu apa? Tanduk kecil ya, kita sebut tanduk kecil. Sehingga 3 dari tanduk yang dahulu itu tercabut dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Nah, itu maksudnya yang tadi. Ya. Dan saudara-saudara, dari kriteria-kriteria yang dituliskan dalam Daniel pasal 2 dan 7 serta 8, ada beberapa kriteria yang merujuk ya kepada kuasa kepausan. Ada kriteria lebih, tetapi ini ada beberapa kriteria yang saya masukkan di sini. Yang pertama, tanduk kecil ini muncul dari 10 tanduk. Mematahkan 3 tanduk saat muncul. Kerajaan ini berbeda dari kerajaan yang pernah ada. Kerajaan ini berperang melawan orang-orang kudus. Kerajaan ini berkuasa selama 1260 tahun atau 40 bulan atau 3,5 masa. Atau mengucapkan perkataan yang menentang yang amat tinggi. Dan dia itu mengubah hukum dan waktu. Ini kerajaan atau tanduk kecil ini. Dan dari dari sejarah membuktikan bahwa 10 tanduk adalah 10 kerajaan yang ada di Eropa Barat yang terdiri atas Spanyol, Inggris, Prancis, Jerman, Swiss, Italia. Nah, di Italia ini muncul tanduk kecil ini. Ya, yaitu kuasa kepausan. Wilayahnya itu hanya 2 km persegi. Ya, hanya 2 km persegi. Dan Portugal, Heruli, Vandal serta Ostrogoth. Jadi tanduk kecil itu muncul dari 10 tanduk ini. Dan dia muncul dari kerajaan Italia, ya. Kemudian kalau kita lihat yang kedua, mematahkan 3 tanduk pada saat dia muncul. Kuasa ini mematahkan Heruli, Vandals dan Ostrogoth, dan terakhir yang dia musnahkan adalah Vandals. 4 tahun sebelum dia resmi memerintah atau berkuasa, ya, 4 tahun. Dan
tentang kemusnahan 3 kerajaan ini, penyebabnya adalah 3 kerajaan ini adalah Arian. Mereka tidak percaya Trinitas. Ya, kita sudah belajar dulu ya, bahwa 3 kerajaan ini Arian tidak percaya Trinitas, dianggap membangkang kepada kuasa kepausan dan akhirnya mereka apa? Dibasmi. Ya, mereka dibasmi. Dan yang ketiga, kuasa tanduk kecil ini berbeda dengan kuasa yang lainnya. Sebab kuasa ini, kenapa dia berbeda dengan yang lainnya? Karena kerajaan-kerajaan yang lainnya itu adalah kerajaan pemerintahan, ya. Tetapi kerajaan ini, itu tanduk kecil ini, itu adalah apa? Dia pemerintah, memerintah, memiliki kuasa, tetapi dia itu apa? Kuasa agama, ya. Makanya dia itu lain, agak lain itu apa? Binatang itu atau kuasa itu. Dia berperang melawan orang kudus, ya. Ada jutaan martir yang Yang dibunuh dengan berbagai apa? Dengan berbagai alat penyiksaan yang paling menyiksa. Seperti digergaji, ditarik kuda, dibakar hidup-hidup, dipenjarakan dalam gua bawah tanah, dipasung dalam tempat duduk yang penuh dengan besi-besi tajam. Ada banyak ya alat penyiksaan para martir. Dan pada waktu lalu kita sudah lihat khotbah dari Saudara Wilmer apa? Dibakar, ya, dibakar hidup-hidup. Tyndale dengan Thomas Hawke, ya, dibakar hidup-hidup. Itu bukti bagaimana kekuasaannya saat itu, ya. Dan di sini dikatakan berkuasa selama 1260 tahun. Itu dimulai tahun 538. 4 tahun sesudah dia menundukkan Vandals. Vandals 534, 538 dia berkuasa penuh. Dan itu berakhir pada tahun 1798 saat jenderal terkenal Prancis Berthier, dia apa? Dia penjarakan. Karena apa? Karena pada saat itu jenderal bertanya, kan dia dianggap seperti Tuhan. Dia bertanya kepada Paus waktu itu, bisa kita serang? Dia bilang bisa. Tapi waktu mereka menyerang, mereka dihantam apa? Badai. Mereka kalah dan mereka pulang. Dia pulang itu dia langsung apa? Kasih turun apa? Paus. Dan saat itu Paus tidak memiliki lagi apa? Kekuatan. Itu masa berakhirnya. Sesuai dengan nubuatan 1260 tahun dia berkuasa, dia berakhir pada tahun 1798. Ya. Dan saudara-saudara, Roh Nubuat berkata, pada abad ke-6 kepausan telah berdiri dengan kokoh. Tahta kekuasaannya telah ditetapkan di kota kerajaan dan imam atau bisop Roma telah dinyatakan menjadi kepala atas semua gereja. Kekafiran telah menerima kepausan. Naga itu telah memberikan kepada binatang itu kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Wahyu 13 ayat 2. Dan pada waktu itulah dimulai masa 1260 tahun. Penindasan kepausan yang telah diramalkan dalam nubuatan Daniel dan Wahyu. Daniel 7 ayat 25, Wahyu 13 ayat 5-7. Kemenangan akhir halaman 56 paragraf 1. Yang berikut dia mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Bahwa kuasa ini menghujat Allah dengan cara menerima pengampunan dosa. Ya. Bahwa mereka bisa apa? Mengampuni dosa. Yang hanya hak prerogatif Allah untuk apa? Mengampuni dosa. Dan yang terakhir, dia mengubah hukum dan waktu. 10 hukum Allah dirubah. Waktu lalu kita sudah belajar ya. Hukum ke-10 itu dibagi 2. Hukum kedua itu dihilangkan. Ya, hukum ke-10 dibagi 2. Baru hukum kedua dihilangkan. Tetap 10 tetapi jangan menyembah patung itu sudah tidak ada. Karena di dalam sana itu banyak apa? Menyembah patung-patung. Ya, itu sudah itu hanya bukti bahwa dia bisa merubah hukum Allah. Ya, dia merubah hukum Allah. Dan waktu yang dia rubah adalah hari Sabat. Ya, hari Sabat dia rubah juga. Ini adalah beberapa petunjuk bukti sejarah dari kuasa tanduk kecil yang merujuk pada kuasa kepausan. Jadi pembinasa keji yang berdiri itu adalah kuasa kepausan sesuai dengan Roh Nubuat dan bukti sejarah yang kita bisa lihat dalam ayat-ayat Daniel pasal 7. Ellen G. White mengatakan nubuatan ini Ellen G. White menjelaskan tentang Wahyu pasal 13.
yang hampir identik dengan keterangan tanduk kecil dalam Daniel 7 tanpa diragukan lagi menunjuk kepada kepausan. Ya. Saya minta maaf, ini ada terhapus dia punya kemenangan akhir, tetapi ini ada di buku kemenangan akhir. Halamannya sudah terhapus di sini. Nah, ini adalah penjelasan dari Ellen G. White, dan kuasa yang dimaksudkan itu bahwa sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, kuasa peminasa keji ini adalah kuasa kepausan. Dan saudara-saudara, buku Wahyu menjelaskan lebih tentang kuasa ini. Wahyu 13 ayat 2 dan 5 sampai 7. Ini binatang yang sama ya menurut Ellen G. White. Bahwa binatang yang kulihat itu serupa dengan macam tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya. Dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Inilah kuasa yang dimaksudkan Yesus itu, yang dijelaskan dalam kitab Daniel dan juga dijelaskan dalam buku Wahyu. Dan Paulus menjelaskan juga tentang kuasa ini. Ya, Paulus juga jelaskan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan sampai 4. Janganlah kamu memberimu disesatkan dengan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu tiba, sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka. Bahasa Inggrisnya bilang man of sin. Yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini kuasa ini. Yang Yesus bilang, ya. Paulus menyebutkan kuasa itu adalah manusia durhaka. Yesus menyebutkan kuasa itu adalah peminasa keji. Tetapi Yohanes menyebutkan kuasa itu dengan menyebutkan apa? Nama bilangan binatang itu yaitu 666. Nah, kita sudah mengerti 666 itu merujuk kepada kuasa yang mana? Yaitu kuasa tanduk kecil. Dan saudara-saudara, ajaran-ajaran antikristus dan ciri-ciri ajaran antikristus ini ya yang disebutkan dalam buku Wahyu ini, bahwa Yohanes menyebutkan bahwa ajaran antikristus itu menyangkal Bapa dan Anak yang kita sementara ajarkan saat ini. Dan sedikit tentang ajaran itu, Yohanes menyebutkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 22. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dia menyangkal ajaran dari apa? Antikristus itu menyangkal Bapa dan Anak. Ajaran antikristus ini bertentangan dengan ajaran Kristus. 2 Yohanes 1 ayat 9 menyebutkan setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu ia memiliki Bapa maupun Anak. Ya, itu dua ajaran yang ada pada akhir zaman ini. Dan saudara-saudara, menjelang kedatangan anaknya ini akan terdapat dua ajaran yang saling bertentangan. Itulah ajaran antikristus yang merupakan representatif dari ajaran Babel yang memabukkan segala bangsa dengan anggur Babelnya. Dan kedua adalah ajaran Kristus yang merupakan perwujudan dari ajaran yang benar. Pekabaran 3 malaikat yang diimani oleh mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Mari kita lihat benang merah ajaran Babel dari masa ke masa. Ya. Ini saya kasih gambaran saja. Babel kuno di zaman Nimrod, ya. Allah sudah bilang apa? Dunia ini tidak akan dibinasakan lagi dengan apa? Dengan air. Kamu penuhi apa? Bumi ini. Tetapi Babel saat itu di bawah Nimrod dia bilang apa? Kita kumpul-kumpul di sini, kita bangun kota yang besar, kalau bisa sampai ke langit, agar supaya kalau ada air lagi datang, kita apa? Selamat.
Mereka mau menyelamatkan diri berdasarkan apa? Usaha mereka. Mereka menyangkal Allah, menentang Allah. Allah sudah bilang tidak akan dibinasakan lagi lewat air. Tapi mereka bilang, oh nanti kalau Allah lagi binasakan, kita apa ada? Ada sampai ke langit, kita bisa sampai ke langit. Itu di zaman Nimrod. Di zaman Babel, di Daniel apa? Allah sudah kasih tahu kepada Daniel, inilah kerajaan-kerajaan yang akan apa? Muncul di dunia ini. Ini Babylon, Media Persia dan seterusnya. Dan sesuai dengan kemakmurannya itu ditandai dengan apa? Emas, perak, tembaga, besi dan lain-lain. Tetapi Babel bilang apa? Ya, Raja Babel bilang apa? Oh tidak. Kita dirikan apa? Patung yang semuanya dari emas. Lihat ini apa ya? Bagaimana ini Babel ini menentang Allah? Allah sudah bilang ini, tapi dia bilang apa? Tidak. Kita buat dari apa? Semua dari emas. Dan di Lembah Dura dibuatlah apa? Patung yang semuanya dari emas. Ini adalah simbol pembangkangan atau perlawanan kepada Allah. Bagaimana Babel zaman akhir? Ya, Babel zaman akhir bagaimana? Yesus sudah bilang bahwa dunia ini ada apa? Ada akhirnya, ada kesudahannya. Dan untuk menyudahinya, dia harus apa? Harus datang. Tapi Babel di zaman sekarang dia bilang apa? Mari kita lestarikan ini apa? Ini dunia ini. Kita bikin go green. Agar supaya rasa manusia akan tetap hidup di dunia ini. Lihat bagaimana ide-ide Babel itu dari dulu sampai sekarang masih ada. Ya, ada. Dan saudara-saudara, Babel dari generasi ke generasi tetap ada. Dan Babel sesuai dengan roh nubuat dalam Kemenangan Akhir 401 halaman paragraf 1 mengatakan pekabaran Wahyu 14 yang mengumumkan kejatuhan Babel digunakan untuk badan-badan agama yang pada suatu kali adalah murni tetapi kemudian menjadi korup atau bejat. Ini Babel. Makanya dan Babel ini punya anak. Kalau baca buku ini ya, buku Wahyu. Babel ini punya anak perempuan. Dalam Kemenangan Akhir 401 paragraf 1 berkata, Babel dikatakan sebagai ibu dari wanita-wanita pelacur. Wahyu 17 ayat 5. Dan anaknya yaitu wanita-wanita pelacur melambangkan gereja-gereja yang bergantung kepada ajaran-ajarannya dan tradisi-tradisinya yang mengikuti teladannya, mengorbankan kebenaran dan pengakuan akan Allah untuk membentuk persekutuan ilegal dengan dunia. Itulah Babel, ya, menurut roh nubuat. Itu sebabnya Babel dilambangkan dengan apa? Perempuan, ya. Dilambangkan perempuan seperti jemaat Allah dilambangkan juga dengan apa? Perempuan juga. Karena baik Babel maupun jemaat Allah itu sama-sama sebenarnya apa? Jemaat Allah, gereja. Tetapi gereja Babel itu sudah apa? Sudah murtad, sudah di sini bilang sudah bejat, ya. Bahkan dia mau menentang Allah. Pada akhirnya Babel akan berdiri pada posisi menentang Allah secara langsung dan puncaknya pada saat menjelang kedatangan anaknya atau anak Allah. Namun saudara-saudara, kalau kita ikuti Daniel pasal 7, pada akhirnya Babel akhirnya akan apa? Dimusnahkan. Dan mereka yang mengikuti Babel juga pada akhirnya dihukum. Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Yohanes menuliskan dalam Wahyu 13 ayat 3 bahwa seluruh dunia akan mengikuti kuasa ini. Ya, seluruh dunia. Dan siapa yang disembah oleh seluruh dunia? Wahyu 13 ayat 4 menyebutkan, ya. Dan mereka, kalau ayat 2-nya bilang kan seluruh dunia ikut binatang itu atau kuasa itu. Ayat 4 bilang bahwa mereka atau seluruh dunia itu menyembah naga itu. Karena ia atau naga ini memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama dengan seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Nah, saudara-saudara, seluruh dunia akan ikut binatang itu, otomatis mereka akan menyembah naga. Sebab nagalah yang memberikan kedudukan, tahta dan kekuatan yang besar kepada kuasa itu. Siapa itu naga? Kalau baca Wahyu 12 ayat 9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan
yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi naga itu adalah Lucifer atau iblis. Jadi ketika seluruh dunia ikut kuasa pembinasa keji itu, maka sebenarnya mereka sementara apa? Menyembah setan, menyembah Lucifer. Ya kalau kita ikuti ayat ini, kecuali kita tidak mau percaya atau kita kehilangan pandangan siapa antikris itu. Tapi kalau kita mendefinisikan dengan jelas siapa antikris itu, kita akan mengerti bahwa mereka yang menyembah antikris atau ikut antikris, mereka sedang menyembah apa? Menyembah setan. Kalau ikut ayat-ayat ini, ya. Wahyu 13 ayat 4 bilang kan, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Ya, jelas bahwa ia atau naga itu yang memberikan apa? Kuasa kepada binatang itu atau kuasa itu. Otomatis mereka yang ikut binatang itu, mereka apa? Menyembah setan. Ya. Jadi seluruh dunia akan ikut Babel, ikut kuasa itu dengan cara apa? Kemenangan akhir tadi sudah katakan dengan jalan apa? Mereka menggantungkan ajaran-ajarannya dan tradisi-tradisinya dan teladannya. Ya. Jadi tradisi-tradisi Babel itu, ya, mereka ikuti. Ajaran-ajarannya diikuti oleh siapa? Oleh gereja-gereja murtad. Itu apa? Anak-anak perempuan Babel. Ya, mereka ikuti itu, ya. Mereka mengorbankan kebenaran dan pengakuan akan Allah untuk membentuk persekutuan ilegal dengan dunia. Dan sementara mereka menggantungkan ajarannya kepada ibu mereka, yaitu Babel. Sebenarnya mereka sementara apa? Menyembah naga atau setan itu. Karena apa? Karena Babel, ibu wanita-wanita pelacur itu telah apa? Diberikan oleh setan atau naga kuasa yang besar, tahta yang tinggi, dan apa? Kekuatan yang besar. Wahyu 13 ayat 2. Jadi melalui ajaran Trinitas, seluruh dunia sebenarnya sementara apa? Sembah apa? Sembah setan. Ya, kalau ikut urutan-urutan ini. Sementara menyembah setan. Untuk itu saudara-saudara, saya sebenarnya bergumul dalam menyampaikan pekabaran ini. Saya bergumul. Ya. Tapi inilah kebenaran pekabaran 3 malaikat yang sesungguhnya yang harus disampaikan kepada dunia agar umat keluar dari Babel, keluar dari ajaran-ajaran salah, keluar dari tradisi-tradisinya, keluar dari teladan-teladannya. Tapi gereja-gereja sekarang apa? Mereka ikut teladannya. Dulu itu tidak ada pawai Paskah. Gereja-gereja lain hanya gereja Katolik. Tapi sekarang apa? Sudah semua. Itu teladan-teladan apa? Teladan-teladan kuasa itu. Dulu Advent tidak ikut apa? Trinitas, ajarannya. Tapi sekarang apa? Ikut. All road lead to Rome. Semua jalan menuju ke Roma. Ya, itu sementara terjadi. Dan kita yang mengaku menyembah Allah yang benar, seperti lagu yang sudah dibawakan tadi apa? Angkatlah mukamu. Karena melihat semua ini, kita melihat bahwa penyelamatan kita sudah dekat. Ya, sudah dekat. Itu sebabnya saudara-saudara, kita harus meninggalkan liturgi keagamannya. Tinggalkan tradisi-tradisinya. Tinggalkan ajarannya. Ajaran apa? Ada Trinitas. Ada apa lagi? Hari Minggu, ada apa lagi? Kebakaran jiwa, baptisan percik, dan lain-lain. Tinggalkan semua itu. Ya, kita harus tinggalkan semua itu. Jelas ya, kita harus tinggalkan semua, sebab melalui kita ikut ajarannya, kita apa? Menggantungkan ajaran kita kepada dia. Kita seperti anak-anak perempuan Babel yang apa? Menerima ajaran dari ibu. Ya. Dan pada akhirnya Alkitab menyatakan kita sedang menyembah setan.
Ya, senang menyembah setan. Roh nubuat menjelaskan apa artinya menerima tanda binatang. Ya. Pekabaran malaikat ketiga telah disampaikan kepada dunia, memperingatkan manusia agar tidak menerima tanda binatang atau gambarnya di dahi atau di tangan mereka. Menerima tanda ini berarti mengambil keputusan yang sama seperti yang dilakukan binatang itu. Dan mendukung gagasan yang sama yang bertentangan langsung dengan firman Allah. Jadi kita setuju dengan ide-ide dari kuasa yang kita sebut dalam Wahyu pasal 13 itu artinya kita menerima apa? Tanda binatang itu. Kita setuju. Artinya kalau kita setuju dengan ajaran Trinitas, ya kita menerima tanda. Ya, gagasan-gagasannya. Saudara-saudara, mereka yang tidak meninggalkan ajaran-ajaran dari kuasa itu, tradisi-tradisinya, teladan-teladannya itu, terjadi oleh karena mereka tidak menjadikan Alkitab menjadi terang dan kebenaran bagi mereka sebagai dasar iman mereka. Akhirnya mereka tertipu oleh penipuan kuasa ini. 1 Tesalonika berkata, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan suka akan kejahatan. Jadi saudara-saudara, pembinasa keji itu akan melakukan kekejian, kedurhakaan oleh sebab kuasa pembinasa keji itu menerima kekuatan, kedudukan dan kuasa yang besar dari iblis. Oleh sebab itu kuasa itu akan melakukan pekerjaan dari iblis. Ia menghujat Allah, merubah hukum, menganiaya umat Allah, mengaku bisa mengampuni dosa dan lain-lain. Kesemuanya itu ia lakukan di mana? Di mana dia lakukan? Di gereja, di tempat kudus. Yesus sudah bilang. Dia lakukan itu di mana? Di tempat kudus. Gereja adalah tempat kudus di mana Allah hadir. Tetapi kekejian demi kekejian dilakukan oleh kuasa ini. Ya, kita lihat dia berdiri dia di mana? Di gereja. Tetapi dia melakukan apa? Kekejian. Wahyu pasal 13 ayat 6, 7 dan 7 menyatakan. Lalu ia atau kuasa itu apa? Membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Lihat ini kekejian yang dilakukan oleh kuasa ini. Dia berdiri di atas apa? Mimbar gereja yang adalah tempat Allah berbicara. Tetapi dia membuka mulutnya untuk apa? Menghujat Allah dan lain-lain. Daniel 7 ayat 25 berkata, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Dan ia akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudara-saudara, Yesus sudah amarkan jauh ya tentang kuasa ini. Dan Ellen G. White mengamarkan untuk kita apa? Menyelidiki lebih apa? Buku Wahyu dan Daniel karena ini pembinasa ini. Supaya kita jangan tertipu. Nah saudara-saudara, begitu hebatnya penipuan itu di akhir zaman sehingga Wahyu 13 ayat 3 tadi menyatakan apa? Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu atau kuasa itu. Seberapa hebat penipuan itu. Ya, Matius 24 ayat 24 bilang apa? Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bayangkan, orang-orang pilihan bisa apa? Bisa tersesat karena penipuan luar biasa. Ya, Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Orang pilihan kalau waktu itu normal itu akan murtad. Ya, karena apa? Penipuan luar biasa ya terjadi.
Wahyu 13 ayat 13 mengatakan, dan dia akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Saudara-saudara, kalau ada api yang dari langit turun atas doanya, kuasa itu, saudara bisa berdiri teguh atau tidak dalam iman ini? Ya. Ini kita bisa tanyakan pada diri kita. Kalau dia berdoa dan turun hujan, turun api dari langit sesuai dengan doanya, kita masih bisa berjangkar dalam firman Allah atau tidak? Ya. Kita harus berhati-hati, ya. Perhatikan baik-baik. Yesus bilang, perhatikan. Kalau peminasa keji itu sudah apa? Sudah berdiri, ya. Dengan ayat-ayat ini kita bisa melihat bagaimana besarnya penipuan yang akan terjadi saat apa? Anak Allah itu datang. Ya. Apa kata roh nubuat tentang hal ini? Mereka yang berusaha untuk menuruti semua perintah Allah akan ditentang dan dicemoohkan. Mereka bisa berdiri hanya di dalam dan oleh pertolongan Allah. Agar dapat menanggung pencobaan yang datang, mereka harus mengerti kehendak Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya. Mereka bisa menghormatinya hanya apabila mereka mempunyai pengertian yang benar mengenai tabiatnya, pemerintahannya dan maksud-maksudnya, dan bertindak sesuai dengan itu. Hanya mereka yang membentengi pikirannya dengan kebenaran-kebenaran Alkitab yang akan bertahan melewati pertentangan besar terakhir itu. Akan datang ujian penelitian yang mendalam kepada setiap jiwa. Akankah saya lebih menurut kepada Allah daripada kepada manusia? Bahkan saat yang menentukan sekarang sudah datang. Apakah kaki kita berpijak kuku di atas batu karang firman Allah yang tak berubah itu? Apakah kita bersedia untuk berdiri teguh mempertahankan perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus? Akankah kita sanggup? Ya. Jadi pada konflik kosmis ini sangat hebat penipuan yang ada. Dan satu-satunya pertahanan umat Allah adalah apa? Firman Tuhan. Ya. Ada mujizat-mujizat yang datang. Kita langsung uji dengan firman Tuhan. Banyak ajaran yang muncul dengan tanda-tanda. Kita harus apa? Tinggikan firman Allah. Tidak heran saudara-saudara, Yohanes menulis apa? Seluruh dunia tertipu. Yohanes menulis seluruh dunia ikut binatang itu. Karena apa? Penipuan yang luar biasa ini. Dan jika seluruh dunia ikut binatang, di manakah umat Allah? Ya. Di manakah the remnant itu? Di manakah posisi kelompok serayu? Kalau seluruh dunia ikut binatang, di mana? Di mana posisi umat Allah? Ya. Meski seluruh dunia akan ikut binatang itu, namun ada sekelompok kecil umat yang tidak akan mengikuti binatang itu, yaitu mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Ya, semua orang akan menyembah ini apa? Kuasa ini, ya, kuasa tanduk kecil. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi akan ada orang yang tidak menyembah binatang itu, dan mereka itu adalah orang-orang yang namanya tertulis dalam buku kitab kehidupan. Nah, saudara-saudara, dalam Alkitab itu ada 3 jenis buku, dan tentang yaitu buku kehidupan, kitab peringatan dan kitab kematian. Dan tentang kitab kehidupan, Mazmur 69 ayat 28 berkata, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Jadi kitab kehidupan itu berisi daftar orang-orang benar. Pertanyaannya, siapakah orang benar itu? 1 Petrus 2 ayat 9 katakan apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara-saudara, ketika orang menerima Kristus seperti contoh Sida-Sida, ya, dia belajar, dia tidak tahu siapa yang kasih belajar, dia mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah. Oh, saya minta dibaptis, saya percaya Yesus anak Allah. Dia itu langsung ditulis dalam apa? Buku kitab kehidupan. Dia itu kita percaya apa? Pembenaran oleh iman. Dia itu dibenarkan. Langsung dibenarkan, dijadikan orang benar. Meskipun apa? Proses sanctification by faith itu tetap jalan, ya, penyucian. Ya, setelah dia dibaptis,
proses itu berjalan. Dan saudara-saudara, kalau kita ikuti ini, the remnant sudah diasingkan Allah, ya. Sudah dijadikan bangsa yang kudus, tidak tercampur dengan apa? Seluruh dunia itu, ya. Mereka murni dalam tabiat. Tabiat mereka berbeda dengan dunia. Pakaian mereka berbeda dengan dunia. Makanan mereka berbeda dengan dunia. Ajaran yang mereka ajarkan berbeda dengan ajaran dunia. Segalanya berbeda dengan dunia. Karena mereka mengikuti apa? Petunjuk Alkitab. Saya ingat waktu saya di SLA dulu, ya, tidak sembarang menyanyi. Kalau kita mau menyanyi itu, paling lambat jam 5 hari Jumat sudah harus melapor kepada coach. Mem, aduh kita mau menyanyi ini, ada grup. Oke, lagu apa? Judul apa? Judul ini mem. Oh, boleh cari lagu lain? Berarti dia bilang apa? Berarti itu tidak bisa dinyanyikan. Ya? Kalau kita sudah mengerti. Oh, oke mem, nanti. Berarti belum boleh menyanyi nih sahabat ini. Oh, enggak apa-apa. Mem bilang begitu. Tapi kalau judulnya mem sudah tahu, oh lagu ini. Dia bilang, oke, coba kamu kasih menyanyi. Kalau nadanya tidak sesuai juga, mem masih bilang, belajar ulang. Ya. Karena nadanya tidak sesuai, memang belajar ulang. Dan kalaupun nadanya sudah bagus, apanya sudah bagus, pagi-pagi mem sudah lihat, Nona boleh pulang dulu kak, baganti, masih ada jam kok ini, ya, masih ada jam, boleh baganti dulu. Oh iya mem, baganti, pulang di asrama, baganti supaya bisa tampil di mimbar. Itu dulu, ya, pengalaman dulu itu tahun 89-90 di SLA. Bagaimana itu apa? Umat Allah itu harus apa? Beda seperti itu, ya. Harus beda seperti itu. Mereka tidak ikut binatang atau kuasa itu, tidak menerima tanda binatang dan bilangan namanya. Mereka tidak satu keluarga dengan anak-anak perempuan Babel. Mereka menerima materai Allah. Roh Nubuat berkata, orang-orang Advent telah dipilih Allah sebagai umat yang berbeda dari orang-orang lain. Dipisahkan dari dunia. Dengan pedang besar kebenaran, ya, ingat baik-baik ini. Dengan pedang besar kebenaran, dia telah memisahkan mereka dari mangsa dunia untuk disatukan dengan dia. Allah telah menjadikan mereka wakil-wakilnya dan memanggil mereka menjadi utusan-utusannya dalam pekerjaan penyelamatan yang terakhir. Dengan apa saudara-saudara umat Allah dipisahkan? Pedang besar kebenaran firman Allah. Dengan itu dia dipisahkan. Bukan dipisahkan dengan apa? Buku sidang, bukan. Ya. Bukan dipisahkan dengan buku sidang, tetapi dipisahkan dengan firman Allah. Jadi saudaraku yang kekasih, ketika malaikat pencatat memberi tanda dalam Yesiel 9 itu turun ke dunia, dia tidak pergi kepada sekretaris jemaat. Mana anggota jemaat? Ya. Mana kamu punya anggota jemaat Timika? Surat baptisan apa? Tidak. Dia tidak pergi cari itu ya. Bukan data itu yang malaikat datang untuk itu, bukan. Tapi malaikat itu akan menulis nama-nama orang benar itu akan jalan satu demi satu. Dan apa yang akan dia lihat? Karakter anak Allah di setiap jiwa yang ada. Ya, karakter itu. Karena karakter anak Allah itu adalah karakter Bapa yang ada dalam anak, akan menjadi jubah putih, jubah kebenaran yang akan membenarkan umat Allah di hadapan Bapa. Sehingga Bapa melihat, inilah anak-anakku. Makanya Yesus bilang apa? Yang menjadi saudara-saudaraku, yang menjadi ibuku adalah dia yang melakukan perintah Bapa. Itu sudah, saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Itulah jubah putih yang akan dipakai oleh setiap umat percaya. Yesus terima nama Bapanya yang adalah karakter Bapanya. Tabiat karakter umat Allah lah yang akan dinilai oleh malaikat itu dan akan memeteraikannya menjadi materai Allah yang hidup sehingga di dahi mereka tertulis nama Bapa. Itu adalah karakter Bapa, oleh karenanya di dahi mereka terdapat nama Bapa. Wahyu 14 ayat 1, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan mereka dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Kalau bahasa Inggris bilang having his father's name written in their foreheads. Ya, nama Bapanya. Kalau di bahasa Indonesia masih dibilang namanya dan nama Bapanya. Tetapi kalau King James bilang satu saja, nama Bapanya. Ya.
Itulah meterai itu. Karakter. Ya. Meterai Allah. Yang ditulis di pikiran. Itu sebabnya umat Allah apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, dia harus cek dengan apa? Kehendak Allah. Makanya Yesus bilang, apa yang aku buat, aku lakukan, aku katakan itu dari Bapa. Itulah apa? Karakter Bapa. Dan Yesus berharap kita juga apa? Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi saudara-saudara, jelas namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan nama Bapa adalah karakter Bapa. Ajaran Trinitas telah merusak nama Bapa. Karakter Bapa itu dirusak. Ya, itu sebabnya mereka yang mengikuti ajaran ini tidak akan menerima apa? Meterai Allah. Tapi gantinya mereka akan menerima tanda binatang. Sebab apa? Doktrin mereka, tradisi mereka, teladan mereka bukan berasal dari Bapa melalui anaknya, tetapi berasal dari ibu mereka, yaitu Babel. Yaitu ibu yang telah menerima kekuatan tahta yang besar dari setan atau iblis, ya, yang kita sudah bahas tadi. Jadi saudara-saudara, apakah catatan buku sidang dalam jemaat sama dengan buku kehidupan? Tidak ya, karena 2 sabat lalu saudara siapa yang saksikan? Ada pendeta di Timika, dia bilang apa? Kalau namamu terhapus dalam buku sidang di sini, di surga juga terhapus. Itu demikian ya. Roh Nubuat bilang apa? Allah memiliki gereja, bukan katedral besar, juga bukanlah lembaga nasional, juga bukan berbagai denominasi. Gereja adalah orang-orang yang mengasihi Allah dan mematuhi perintah-perintahnya. Itu gereja. Ya. Sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18:20. Bahkan saat Kristus hadir di antara beberapa orang yang rendah hati, ini adalah gereja Kristus. Karena kehadiran yang maha tinggi dan kudus mendiami kekekalan yang bisa mendirikan gereja. The Upright Look halaman 315. Saudara-saudara, jadi jangan ragu lagi saudara. Kalau sudah dipecat dari gereja Advent, ya gereja kita dulu, jangan ragu. Sebab kita sudah lihat bahwa mereka tidak mengajarkan gereja GC, ya Upum bilang gereja GC. Karena kita sudah lihat dan kita sudah berdiri di atas apa? Kebenaran, ya. Dengan pedang besar kebenaran firman Tuhan ini, Allah sudah menarik kita. Ya, jangan ingat-ingat lagi, ya. Seperti Lot, jangan ingat-ingat lagi. Oh, nanti anakmu mau kawin, nanti susah, tidak bisa urus, tidak bisa dapat ini. Jangan ingat itu. Karena kita sudah berdiri di atas apa? Kebenaran firman Tuhan. Ya, dan Tuhan sudah apa? Sudah pisahkan kita dengan apa? Dengan pedang yang besar, yaitu kebenarannya. Ya. Kita tidak lagi seperti ini ya. We belong to the family of Christians who confess the Trinitarian God. Kita tidak satu keluarga. Ya, kita sudah dipisahkan. Kita tidak bangga lagi jadi apa? Satu keluarga dengan ini. Ya, tidak. Kita sudah lain. Ini bukan lagi suara Tuhan. Dengan firman Tuhan sahabat ini, pantaskah umat Allah yang telah diasingkan Allah, yang dengan pisau besar telah memisahkan mereka dari dunia, kemudian menjadi satu keluarga dengan dunia lagi? Ya, ini tidak pantas bagi umat Allah menjadi satu keluarga dengan di seberang sana. Ya saudara-saudara, apa nasihat untuk kita yang sudah mengenalkan kebenaran ini? Nasihat Yesus Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan saudara, ya. Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus, ya. Kita harus tekun. Yesus sudah nyatakan terlebih dahulu akan tanda-tanda kedatangannya. Namun tentang saatnya tidak seorang pun yang tahu. Itu sebabnya kita perlu berjaga-jaga. Sebab kita tidak tahu saat kedatangan anak. Hanya Bapa yang tahu. Markus 13 ayat 32. Apa yang harus kita jaga? Itu iman kita. Sementara kita berjaga-jaga, kita harus tabah menanggung beban hidup. Tabah menahan sengsara sebagai umat Allah.
Sebab 2 Timotius 3:12 menyatakan bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Terlebih kita akan melewati masa yang sukar dengan beban hidup yang berat. Wahyu 13 ayat 10 menyebutkan, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ini yang kita lewati. Makanya kita harus apa? Tekun, tabah, ya, dengan iman yang sudah ada sekarang ini. Jangan lihat lagi ke belakang. Kita harus tabah, tekun menanggung semua yang akan kita alami di masa siksaan yang berat, agar nama kita tidak dikeluarkan dari buku kehidupan anak domba. Sebab apa yang terjadi jika kita meninggalkan iman kita? Yehezkiel 18 itu berkata, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Bertahan saudara. Karena kalau kita berbalik, kita tidak akan diingat lagi. Ya, apapun yang kita buat di masa lalu tidak akan diingat lagi. Kita sudah berada pada track yang benar, yaitu ajaran Kristus yang benar, yang mengajarkan Bapa dan anaknya. Yang oleh mengenal Bapa dan anaknya, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Kedatangan anaknya sudah dekat. Mari kita tetap giat bekerja bagi Tuhan untuk pertumbuhan kerohanian kita dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Janji Yesus pasti dalam Yohanes 16 ayat 23. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara, setelah semuanya ini terjadi, maka anak Allah itu apa? Allah itu datang dan menjemput kita dan membawa kita ke tempat yang Dia sudah siapkan bagi kita. Daniel 7 ayat 27 berkata, lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkannya sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dan kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Yesus segera datang, kiranya ini boleh menjadi penyemangat kita untuk kita tetap semangat dalam pekerjaan Tuhan, bertahan di dalam iman yang ada. Karena Yesus segera datang. Saya bawa dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, puja dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan kemurahan-Mu. Kami boleh menerima berkat-Mu pada siang Sabat ini. Terima kasih oleh karena penyataanmu bagi kami. Umat-umat-Mu yang sudah dipanggil keluar dari Babel. Agar kami tidak mengingat-ingat lagi apa yang ada di Babel. Tetapi kami mau fokuskan kehidupan kami. Bergegas untuk mengikuti petunjuk-petunjuk-Mu. Agar supaya kami kedapatan siap sedia menanti kedatangan anak-Mu yang sudah tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada Sabat ini. Engkau meteraikan itu dalam hati dan pikiran kami. Menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup di hari-hari yang penuh dengan kejahatan di akhir zaman ini. Agar supaya kami tetap menjaga iman kami ya Tuhan. Hingga anak-Mu datang pada kali yang kedua. Bapa di surga menyertai kami dalam sepanjang rangkaian ibadah sepanjang Sabat ini sampai penutupannya. Kiranya berkat-berkat Sabat yang Engkau janjikan bagi umat yang percaya boleh menjadi bagian kami semua. Dari hari ini hingga Maranatha. Adalah doa dan sembahyang kami. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.